nanti selama 1 jam kita akan mengadakan Q&A interaktif antara kedua narasumber dan juga para peserta yang hadir di webinar kita pada sore hari ini. Oke, yang pertama dari Kak Ulan nih. Dari Kak Ulan sendiri menyebarkan pengalamannya kepada kita semua. Sorry, sorry, putus-putus. Halo, apa suara saya kedengaran? Kedengeran, tapi putus. Apa tadi? Punten. Tadi saya tanya, oh ya, Kak Ulan gimana Kak? Udah siap? Oh, udah, monggo, monggo. Aku dulu berarti ya. Ya, kemudian nanti kedua Kak Dia. Oke, kalau begitu Hmm. saya persilakan 15 menit untuk Kak Ulan menyampaikan penjelasan. Aku izin share screen ya. Ya, aku share screen semua aja deh. Hmm, oke, salah yang ini. Hah, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan? Sudah kelihatan? Oh, Sudah, Kak. udah ya. Oke, annyeonghaseyo, Yorobun. Eh, apa kabar teman-teman semuanya? Ini pada di Indonesia berarti ya? Apa ada yang di luar-luar juga mungkin? Oke, ini kalau misalnya aku ngomongnya agak kecepatan, langsung diinterupsi aja Kak, kecepatan gitu. Soalnya aku emang kadang tuh temponya tiba-tiba menyepat gitu. Oke, jadi di sini aku mau sharing sebentar aja tentang GKS. Oke, jadi kurang lebihnya kita kenalan dulu. Kayak ini siapa nih? Kayak tiba-tiba ngisi webinar gitu kan. Jadi kenalan dulu bersama aku. Terus GKS itu apa sih? Gitu. Sama nanti langsung lihat ke guideline-nya. Karena banyak orang tuh eh, bingung gitu. Beasiswa nih, nyiapin beasiswa nih mulai dari mana? Harus ngapain dulu gitu. Lihat guideline-nya gitu. Sama nanti bahas apa aja yang boleh dan tidak boleh gitu, based on experience aku gitu. Oke, pertama, nah jadi saya nih siapa gitu ya. Teman-teman bisa hmm, panggil aja Wulan. Terus aku tinggalnya di Bandung, lebih tepatnya di Lembang sih. Bandung agak atas sedikit. Mungkin di sini ada yang manusia, nggak ada ya? Oke, sebenarnya tidak ada manusia Bandung. Oke, terus aku em, lahirnya di Semarang. Aku 2000, lain 2000 teman-teman. Dulu S1-nya di Astronomi ITB, lulus 2022. Terus sekarang S2 di Public Astronomical Science. Astronomi tapi lebih ke public gitu, kayak public outreach-nya gitulah. Jadi udah nggak belajar tentang si astronominya lagi gitu. Di Cumbuk National University. Terus aku penerima GKS graduate 2024. Jadi sekarang nih udah 1 tahun merasakan kehidupan di Korea. Cenah ya ceritanya gitu. Sama kemarin jadi sekretarisnya Perpika. Perpika ini tuh PPI-nya PPI-nya Korea gitu. PPI-nya Korea namanya Perpika gitu. Sama boleh kalau saya mau di-follow Instagram gitu ya. Karena aku emang pansos aja gitu orangnya. Begitu. Terus oke. Jadi eh bentar. Jadi GKS ini teh apa sih gitu? eh GKS itu sebenarnya beasiswa dari pemerintahan Korea Selatan. Korea Selatan ya, ya teman-teman. Bukan Korea yang atasnya. Korea Selatan buat mahasiswa asing di seluruh penjuru dunia buat S1, S2, atau S3 di Korea Selatan. Nah, beasiswa ini itu hmm, tidak wajib balik ke negaranya masing-masing gitu. Jadi nggak ada kewajiban buat
Kalau misalnya aku berarti nggak ada kewajiban buat balik ke Indonesia gitu. Ya terserah mau balik ke Indonesia boleh, mau lanjut di Korea Selatan boleh, mau lanjut di negeri-negeri lain juga boleh, bebas gitu. Nah, teman-teman bisa cek websitenya di sini. eh nanti juga, nanti aku coba buka sekalian si websitenya. Sama ini untuk S1 itu pembukaannya, apa sih bahasanya? Pembukaannya, ya. Periodenya itu mulainya di September. Jadi sekarang sebenarnya yang buat S1 tuh udah dibuka dari kemarin-kemarin. Terus kalau buat graduate sama eh, ya buat graduate itu nanti Februari. Jadi buat teman-teman yang mau ikut GKS masih bisa nyiapin dari sekarang untuk tahun depan apply di Februari gitu. Terus benefit yang didapat nih apa aja? Pertama PP ini apa namanya PP, apa sih, pesawat, PP pesawat. PP-nya itu tapi pas berangkat sama pas nanti lulus. Kalau misalnya lulus mau balik ke Indonesia, ya, aku dapat tiket gratis gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah masa studi mau pulang ke Indonesia ya ya pakai uang sendiri gitu. Terus UKT juga udah dibayarin sama bahasa juga udah dikasih sama satu lagi apa namanya? Dapat uang bulanan. Uang bulanannya itu sekitar 1,3 juta won tuh 12-13 juta rupiah. Eh, iya, segituan. Nah, jadi GKS ini tuh ada dua dua jalur. Jadi bisa lewat embassy track sama university track. Bedanya apa? Kalau misalnya embassy track itu teman-teman bisa ngirim ke embassy Korea yang ada di Jakarta. Terus juga bisa pilih tiga universitas dengan tiga major yang berbeda. Tapi kalau university track harus ngirim langsung ke univnya yang di Korea. Eh, terus juga cuman bisa pilih satu universitas aja plus satu major di universitas itu. Nah, aku kemarin itu ikut university track. Jadi satu aku cuman kirim si apa dokumennya itu ke Cumbuk sama ya langsung Public Astronomical Science aku pilihnya itu. Jadi untuk biaya itu lebih mudah, lebih murah ke M ke yang embassy track gitu. Nah, eh embassy track sama university track itu ada kuotanya masing-masing. University track itu lebih banyak kuotanya daripada embassy track untuk Indonesia dan juga university track itu apa ya dalam tanda kutip lebih banyak diterima ya, ya maksudnya ya karena kuotanya lebih banyak nggak, tapi apa ya kadang tuh banyak orang yang menghindari birokrasi di Indonesia gitu ya, ya you know lah teman-teman gitu. Jadi banyak orang yang cenderung ke university track gitu. Terus periode untuk kuliahnya itu untuk S1, S2, S3 semuanya wajib 1 tahun bahasa, bahasa Korea tentunya, bahasa Korea. Terus kalau S1 ya ditambah 4 tahun kuliah S1, kalau S2 berarti 2 tahun kuliah master, kalau misalnya S3 berarti 3 tahun kuliah PhD gitu. Nah, di sini juga dikasih kesempatan 1 tahun itu kalau misalnya jadi teman-teman harus dapat topik ini tuh kayak mm, sertifikat bahasanya Korea gitu. Harus dapat eh, topik yang ditentukan kayak minimalnya berapa gitu dari si kampus dan jurusannya itu. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat sertifikat bahasa dalam waktu 1 tahun, nanti dikembalikan lagi ke negaranya masing-masing gitu. Ya, tapi mostly sih eh, banyak yang dapat sih gitu. Karena ya masa udah sampai sini pulang lagi gitu kan kayak sayang aja gitu. Tapi ada juga beberapa yang
balik karena ya tidak memenuhi gitu. Terus, oke, guideline. Eh, banyak banyak orang yang kayak bingung gitu, mulai 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 daftar tuh dari mana. Terus tuh banyak juga yang nanya ke awardee sebelumnya tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya teman-teman tuh bisa bisa lihat dulu loh di guideline-nya gitu. Jadi nggak ke GKS aja, tapi ke beasiswa-beasiswa yang lainnya. Kalau misalnya, iya, nggak, oke. Kalau misalnya mau daftar beasiswa, dicermati dulu guideline-nya ya teman-teman. Nah, guideline-nya itu teman-teman bisa eh, buka di websitenya apa namanya embassy-nya Indonesia. Nah, di sini ada nih guideline, ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea, ada application form-nya. Ini udah lengkap banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Salah. Nah, di sini. Ini untuk yang 2025. Untuk yang 2026, yang Februari tahun depan, itu belum ada. Tapi mostly dari tahun ke tahun tuh sama aja. Jadi yang mau daftar GKS bisa dibuka yang 2025 aja, terus dipelajarin di situ karena biasanya nggak beda jauh gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini buka ini, jadi itu ada banyak banget universitas yang di offer sama GKS. Nggak semua universitas di Korea di cover sama GKS dan nggak semua jurusan juga di cover sama GKS. Nah, teman-teman bisa cek di sini. eh, ada tipe A sama tipe B, bedanya untuk apa? Bedanya itu apa? Nanti daftar untuk embassy track. Untuk embassy track itu dua. Jadi itu kan embassy track itu tiga ini ya, tiga apa namanya? Tiga universitas bisa dipilih. Duanya itu harus dari tipe A, satunya itu dari tipe B gitu. Nah, terus teman-teman yang penting di sini bentar. Ah, ini ada kuotanya embassy track mana ya Indonesia? Oh, nih, embassy track ada 30. Kalau university track ada 68, jadi lebih banyak gitu. Emang banyak banget. Mungkin bagus ya Indonesia dan Korea ininya, apa namanya, hubungannya. Jadi dikasih banyak kuota. Nah, terus yang teman-teman perlu lihat di sini, apa aja sih dokumen yang harus disubmit itu? eh Essay ya teman-teman, pasti personal statement, study plan. Kalau yang mau PhD, ya research proposalnya perlu. Sama eh rekomendasi, surat rekomendasi perlu. Sama, oh, jadi tuh di sini, jadi tuh GKS itu eh, apa namanya, tidak wajib nyantumin sertifikat bahasa. Mau bahasa Inggris atau bahasa Korea itu nggak wajib gitu. Tapi kalau ada, itu lebih baik lagi. Karena ada persentase, kalau misalnya nyantumin, nanti nanti nilainya nambah gitu loh. Apa sih? Iya, nilainya nambah gitu. Nah, terus sama, pokoknya teman-teman dibaca aja ini semua kalau mau masuk GKS, kalau mau apply GKS. Nah, hmm, jadi kalau misalnya, eh mana ya? Bentar, masa udah. Nih, jadi itu kalau misalnya teman-teman misal masukin masukin menyertakan, ya, oke. Kalau misalnya teman-teman mau menyertakan apa sih ini teh? Sertif bahasa itu tuh sama GKS-nya udah di state gitu loh, bakalan poinnya tuh bakalan nambah gitu. Nah, terus hmm, bentar. Oke. Ini yang tadi sebenarnya udah dibahas juga sih. Dapatnya kayak per tahun itu
150 160-an juta gitu. Ya, tapi per bulannya itu dapat 1,3 juta. 1,3 jutaan. Sama kalau misalnya teman-teman buka aplikasi formnya, itu sangat mudah untuk diisi. Nah, nanti teman-teman tinggal centang-centang aja di sini. Dicermati satu-satu mana yang dibutuhkan oleh master atau doktoral, si apa namanya dokumen-dokumennya. Terus perlu ini juga transkrip juga. Kalau ada yang per apa teh per per semester, nah dimasukin juga di sini. Terus, nah personal statementnya itu enak banget bikinnya karena udah ditentuin gitu loh kayak apa aja sih poin-poin yang harus ditulis di personal statement sama juga di study plan. Study plannya harus nyertain tiga ini kayak dibagi dibagi tiga bagian gitu tentang language plan-nya apa, tentang study plan-nya nanti di sana mau mau apa, ya bikin kayak kecil-kecilan research plan gitu, sama future plan-nya apa. Future plan-nya biasanya sih dibagi dua gitu ya, kayak jangka pendeknya apa, selama 5 tahun ke depan secara setelah lulus tuh mau apa, sama 10 tahun atau ke depan, 20 tahun ke depannya itu mau apa gitu. eh Nah, ini rekomendasi letternya tuh udah ada apa sih? Udah ada template-nya. Jadi ini tinggal dikasih aja ke dosen yang di Indonesia. Oh ya, biasanya tuh karena ini akademik, jadi kasihnya ke dosen. Kalau misalnya yang udah kerja juga kalau bisa kasihnya ke dosen gitu. Udah, terus kayak medicalnya tuh tinggal dicentang-centang aja di sini sebenarnya. Udah, ke ini juga centang-centang aja. Segampang itu, teman-teman. Terus kita balik lagi. Mananya? Oh, ini. Nah, oke. Ini tips interview dari aku. Pertama itu teliti, cek jam. Kenapa? Karena aku tuh apply beasiswa GKS itu 2 kali, teman-teman. Jadi yang pertama itu aku apply waktu 2023. Udah kepanggil interview, tapi aku ya human error gitu. Jadi aku salah konversi jam. Jadi kan harus dikonversi ke KST ke WIB gitu ya. Nah itu aku salah konversi jam, jadi ngeskip lah aku. Jadi ya, ya itu human error. Jadi tahun tahun depannya lagi baru aku bisa daftar lagi. Terus harus on time ya teman-teman. Maksudnya kan kita interview, jadi harus apa ya, meninggalkan kesan yang baik gitu. Terus buat skrip ini teman-teman, ini kayak aku membuat skrip kayak kayak begini dan nggak ada yang keluar sih sebenarnya. Kayak aku bikin possible possible questioning yang bakalan aku terima gitu. Taunya tidak ada yang keluar. Terus aku kayak beneran pakai ring light gitu loh, kayak aku udah niat banget waktu itu, jadi ya udah. Terus udah itu latihan. Mungkin karena aku juga nggak sejago itu ya, maksudnya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak aku beneran latihan terus abis keterima, abis tahu kalau misalnya aku lolos interview, abis lolos dokumen interview kan mau ke interview tuh beneran kayak ya udah latihan ngomong aja terus tiap hari gitu, apa di depan kaca latihan ini gitu. Meskipun teman-teman juga mungkin bahasa bahasa Inggrisnya itu lebih udah merasa jago, juga tetap aja latihan teman-teman karena tuh kayak gugup tuh siapa yang tahu gitu ya. Oh, sama aku kemarin itu pakai bahasa Korea, pakai bahasa Indonesia. Cuman karena aku nyantumin sertifikat bahasa Korea waktu itu teh, jadi diminta buat nyobain interview pakai bahasa Korea gitu. Jadi ya, ya begitulah. Jadi aku interview di akhir-akhir pakai bahasa Korea gitu. Terus teknisnya aman tuh maksudnya kayak colokin aja si ininya apa namanya si laptop sama charger biar nggak lowbat, atau pastiin
waktu kemarin aku tuh beneran ngunci pintu karena aku nggak mau kayak keganggu, kayak kan di rumah aku tuh banyak banget bocil-bocil kayak tiba-tiba masuk gitu, baulan gitu kan nggak lucu ya, lagi lagi interview gitu. Pokoknya terus juga teman-teman harus tenang, susah sih tapi ya udah, ya harus tenang, sama doa, banyak-banyak doa, sama senyum. Pokoknya jangan cemberut pas mulai itu, jangan cemberut. Sama kalau misalnya eh di Korea tuh teman-teman nyapa nyapa aja, kayak waktu masuk Zoom itu kayak ah annyeonghaseyo gitu. I- Itu tuh kesan yang sangat baik untuk orang-orang Korea gitu. Ketika kita bilang annyeonghaseyo ke mereka gitu, kayak apa ya? Kayak respect lah gitu. Begitu buat interview. Terus apa saja yang boleh dan tidak boleh? Ini based on experience aja sih. Aku membuat timeline. Ini timeline timeline aku. Contohnya ini di Maret kayak. Pokoknya apa ya? Bikin timeline tuh kayak bikin kita tuh ada on the track gitu loh. Kayak nggak kemana-mana gitu. Terus pastiin dokumennya lengkap. Nah, kalau jadi tuh dokumennya harus disusun satu-satu, dikasih nama atasnya satu-satu, disusun berdasarkan application formnya. Tadi kan ada application formnya ya, nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Nah itu tuh disusun ke belakang gitu. Terus cek website kampusnya. Jadi mm, ya harus cek website kampusnya. Lihat labnya tuh cocok nggak sama kita. Terus kayak eh, menerima mahasiswa asing atau enggak di lab itu. Karena kadang ada yang nggak menerima mahasiswa asing juga. Tiap profesor, aku tuh nge apa sih, email profesor, tapi ya jangan harap dibales gitu sama profesor-profesor. Ada yang dibales, cuman mostly nggak dibales gitu. Teman-temanku yang lain juga kayak nggak dibales gitu. Jadi jangan baper kalau misalnya nggak dibales. Terus proofread essay ini wajib banget, wajibun nge-proofread essay. Kadang tuh kayak kita tuh essay kita tuh ngerasa udah bagus nih gitu. Tapi belum tentu orang lain tuh paham gitu loh apa yang kita tulis gitu. Jadi saran aku harus banget proofread essay. Dan jangan banyak-banyak juga kalau misalnya proofread essay. Nanti kan essay kan juga subjektif ya, maksudnya kayak kalau kebanyakan orang yang proofread tuh kebanyakan input, kita yang juga pusing gitu. Jadi aku kemarin proofread essay-nya satu, proofread grammar sama konteksnya gitu. Kedua, proofread astroannya gitu karena aku kan astronomi apply-nya gitu. Yap, itu. Terus setelah ngirim email kampusnya, kayak kalau misalnya ada dokumen yang kurang bisa di apa namanya, bisa dikabarin gitu. Jadi nanti dikirim ulang gitu. Nah, biar nggak ngirim ulang, pokoknya semuanya harus lengkap dulu. Karena lumayan ya, ini aku kemarin ngirim pakai DHL sih. Kayak 700-an, 600-700 ribu gitu, kayak ya memang mahal guys. Terus juga banyak-banyak sedekah, banyak-banyak doa, banyak-banyak berserah diri. Kayak banyak-banyak apa ya, tawakal gitu. Kayaknya aku juga mulai merasa, bukan merasa. Kayaknya aku menyadari waktu 2023 aku apply dan gagal itu tuh kayak aku nih udah merasa esaiku udah bagus banget nih, udah di proofread, udah kayak wah bagus sih gitu, kayak keterima sih, udah keterima ini gitu. Ya keterima, maksudnya ya lolos gitu. Cuman kayak aku lupa untuk bertawakal mungkinnya di situ, kayak jadi ya udah, ya gagal lah di situ gitu. Terus yang oh yang nggak bolehnya itu jangan kirim dua aplikasi. Ya jangan kirim dua application. Jadi kalau misalnya hmm, misal pertama ngirim ke Yonsei gitu, ngirim lagi ke Korean University, itu jangan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ketahuan itu, kalau nggak salah di blacklist 2 tahun gitu, aku lupa juga. Jadi kirim satu aja gitu. Tapi bisa kalau misalnya teman-teman mau ikut embassy track dulu.
Abis embassy track kalau misalnya nggak keterima, itu teman-teman masih bisa ikut university track, tapi cuman eh apa namanya cuman universitas-universitas yang deadline-nya masih buka aja gitu. Jadi kalau misalnya embassy track itu tuh serentak. Kita kan ngirimnya ke embassy embassy di Indonesia ya. Nah, itu biasanya duluan. Terus habis itu university track itu tuh ada banyak deadline, bukan banyak deadline. Deadline-nya bergantung kampusnya gitu. Jadi tiap kampus tuh beda deadline eh, university track-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau ikut embassy baru university track berarti bisa ikut embassy, tapi kalau misalnya tahap satunya nggak lolos, eh kalau misalnya tahap satunya lolos berarti udah nggak bisa ikut university track. Tapi kalau misalnya embassy tahap satunya nggak lolos, bisa ikut university track yang universitasnya masih buka gitu. Deadline-nya masih panjang gitu. Terus sama jangan deadliner. Jangan deadliner karena bikin esai itu susah. Jujur buat aku sih susah ya. Kayak perlu merefleksikan diri. Kayak aku ini maunya apa gitu. Terus juga karena tadi ya perlu perlu proofread juga. Karena muter aja terus gitu. Habis bikin esai di proofread, dibenerin lagi, di proofread lagi gitu sampai ya udah bener-bener yakin gitu. Terus jangan deadliner kirimnya juga, terutama yang university track karena kan kita ngirimnya ke langsung ke Koreanya gitu ya. Kayak menghindari ketahan di mana gitu atau nyasar kemana dokumennya gitu kan bisa jadi gitu. Jadi kayak untuk meminimalisirkan hal-hal kayak gitu. Jadi jangan deadliner gitu. Oh, sama kalau misalnya mau GKS jangan buta Hangul. Hangul tuh huruf Korea. Emang nggak perlu bisa dulu bahasa Korea karena kan ada 1 tahun belajar Korea ya kalau misalnya keterima GKS. Tapi itu at least bisa baca tulisan Korea gitu. Meskipun nggak tahu artinya nggak apa-apa. Yang penting bisa baca dulu lah. Bagus lagi kalau misalnya bisa bikin kalimat sederhana kayak misal cuman aku mau makan misal gitu. Aku mau pergi ke sekolah gitu. Kayak gitu-gitu tuh kayak sangat membantu sekali. Karena hmm, apa ya? Kehidupannya tuh terutama di daerah, bukan di daerah. Kalau di Seoul mungkin banyak orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya di tempat aku ini kayak aku di Cheongju namanya. Di Cheongju tuh kayak masyarakatnya banyaknya ngomongnya bahasa Korea gitu. Jadi kayak ya harus bisa bahasa Korea gitu. At least untuk kehidupan sehari-hari gitu. Walaupun ada papago apa sih kayak translate gitu. Tapi kayak ya masa translate terus tuh kayak kalau misalnya buru-buru tuh susah juga gitu. Sama jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah nih. Kalau misalnya emang niat niat udah diniatin mau daftar tuh ya udah gitu. Daftar bener-bener gitu kayak jangan setengah-setengah gitu kayak nanti Tuhan juga ngasihnya setengah-setengah gimana gitu. Sama jangan sok tahu nih maksudnya kayak eh tanya gitu. Tanya ke wardi-wardi sebelumnya gitu. Kayak gimana terutama kalau misalnya mau masuk ke Yonsei sebisa cari tuh award dari Yonsei, tanyain tuh sistem di sana kayak kayak gimana, apa namanya eh, kehidupan di Yonsei tuh kayak gimana, terus living style-nya di sana kayak gimana, pokoknya tanyain semuanya. Make sure kalau misalnya teman-teman beneran beneran oke sama Yonsei dan jurusannya, misal di situ. Sama juga kayak kalau misalnya ada yang nggak tahu dibingungin, apa ya, ada yang bingung tentang guideline atau apa tanya juga ke award sebelumnya gitu kayak maksudnya ya intinya jangan so tau lah gitu soalnya kan ngirim beasiswa tuh nggak murah ya jadi make sure kalau misalnya benar-benar mempersiapkan ini tuh dengan baik gitu terus udah udah sih itu aja ini foto-foto aku di sana K-popan dong pasti gitu ya tapi
walaupun K-popan tapi aku udah sampai sini tuh kayak mm, nggak begitu into K-pop lagi. Mungkin karena udah merasakan gitu ya, nggak tahu juga. Terus kalau misalnya buat yang hijabi kayak mana gitu ya. Buat yang hijabi, alhamdulillahnya aku tidak pernah dirasisin dan juga udah banyak banget yang hijabi, terutama di Muslim tuh udah banyak banget terutama di Seoul ya. Kalau di Seoul tuh banyak banget mau nemuin restoran halal, maksudnya label halalnya tuh ada gitu. Kalau di Cheongju, kalau di tempatku nih perlabelan halalnya tuh masih nggak ada, masih nggak banyak, nggak ada. Cuman ada kayak Asian Mart gitu, kayak gitu doang. Dan juga ada komunitas, bukan komunitas, ada masjid, ada musola sih lebih tepatnya, ada musola dan banyak yang di situ juga. Tapi kalau misalnya di tempatku itu orang Indonesianya nggak begitu banyak ya. Jadi lebih banyaknya orang Uzbek, orang mana deh ya? Hmm, ya orang per Asia Tengah, Sentra Asia itu sama orang-orang Arab sana tuh banyak gitu. Mungkin kalau misalnya yang di Seoul tuh banyak banget sih. Atau di Daejeon juga banyak banget gitu. Ya begitulah teman-teman. Hmm, terus udah, sudah gitu aja. Oh, aku kemarin juga. Ini bukan Persib ya teman-teman. Ini aku lihat ininya Chongju, Chongju Football apa sih grup Persibnya Chongju gitulah intinya gitu. Udah gitu. Gitu aja sih teman-teman dari aku. Semoga eh, tercerahkan kalau ada yang mau masuk GKS. Udah gitu aja. Terima kasih. Kau mau yuk. Sarang yuk. Ya. Ini aku stop share screen aja berarti ya. Apa pertanyaannya sekarang atau nanti? Pertanyaannya nanti Kak, setelah Oke, oke, Kak oke. dia memaparkan juga. Oke, oke. Kalau gitu aku Oke. stop share aja ya. Terima kasih Kak Wulan atas Oke. penjelasan pemaparannya yang inspiring dan juga semangat sekali ya menjelaskan terkait beasiswa Korea ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya ke Kak Ulan, ditahan dulu ya pertanyaannya, simpan dulu baik-baik pertanyaannya karena nanti eh, akan saya buka sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Jadi saya persilakan dulu untuk Kak Dia menyampaikan atau memaparkan materinya. Hmm, Oke, terima kasih Mbak Wulan, Mbak Putri. Sebenarnya kalau beasiswa dari apa Jepang sendiri nggak jauh beda tuh sama Mbak Wulan tadi. Eh, ini saya share screen ya. Udah kelihatan belum ya share screen saya? Udah, Kak. Oke, Udah, oke, Kak. oke. Eh, sekarang sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya, biar kita lebih akrab. Jadi, perkenalkan nama saya Diah Anggreni Wulandari, biasa dipanggil Diah. Jadi saya S1 dan S2-nya di IPB, S3-nya baru ke Jepang gitu. Nah, kebetulan pas S2 itu saya dapat kesempatan untuk exchange ke Jepang 2 kali dan juga ke Korea. Ke Korea ke Busan Foreigner. Ya, Busan Foreign. Nah, kemudian setelah lulus S2, eh, saya bekerja di UNDP, United Nations Development Program untuk Bappenas. Kemudian 1 tahun setelahnya saya keterima PNS di LIPI. Mungkin di sini banyak anak-anak Gen Z yang nggak tahu LIPI itu apa kali ya. Dulu namanya LIPI, sekarang namanya BRIN. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terus sampai di tahun 2022 LIPI bubar, sekarang jadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kebetulan sebelum berubah jadi BRIN, saya udah berangkat sekolah duluan di tahun 2021 ke Kyushu University gitu. Terus ini sebelumnya kenapa saya apply buat program ke Jepang? Jadi sebenarnya itu saya nggak ada fokus banget ke Jepang itu nggak ada. Eh,
ketika saya pertama kali exchange, saya suka sama sama lingkungan, sama budaya-budayanya di sana, dan juga environment buat pembelajaran di sana. Tapi sebenarnya waktu itu saya apply-nya tuh ke banyak beasiswa, jadi nggak cuma Max aja. Ada beasiswa ke Jerman, ada ke Australia, sama ke Jepang. Jadi memang fokus saya ke tiga negara itu gitu. Nah, dan kebetulan yang diterimanya yang di Jepang gitu. Terus ini adalah beasiswa, jadi saya perkenalan dulu untuk beasiswa Max. Eh, Max itu ada, oh ya ini Max. Max itu ada dua jenis, G2G sama U2U, sama seperti Mbak Ulan tadi jelaskan. Ada yang government to government, ada university to university, tapi besaran beasiswanya itu sama aja. Jadi kalau buat S1 itu sekitar 143.000 itu 15 juta kurang, kayaknya 14.500.000-an lah. Terus untuk S2 itu sekitar 14.700.000, untuk S3 itu sekitar 15 juta gitu. Terus mungkin kalian ada yang pernah itu kali ya dengar-dengar yang kayak Jerome Jerome Pauline ya. Nah, itu dia pakai beasiswanya Max untuk program S1 gitu. Uh, nah, dia untuk Max ini tuh nggak terbatas hanya untuk S2 dan S3, tapi buat yang kayak teacher training, itu kalau misalnya teman-teman ada yang saudara atau jurusan pendidikan, itu juga bisa pakai teacher training itu. Jadi kayak magang di sini selama 1 tahun dulu, terus nanti abis itu baru melanjutkan studi S2-nya itu juga bisa gitu. Atau yang studi mengenai, mungkin sekarang lagi jurusannya mengenai studi bahasa Jepang. Nah, itu juga bisa apply dari beasiswa Max ini. Besaran beasiswanya sama ya, sekitar 15 jutaan. Terus dapat apa tiket pergi ke Jepang, dan setelah lulus pulang dari Jepang ke Indonesia itu udah di cover. Nggak perlu lagi sama seperti GKS, nggak perlu lagi kita harus mengabdi untuk Indonesia atau untuk Jepang. Jadi memang benar-benar beasiswa ini cuma-cuma dari pemerintah Jepangnya sendiri gitu. Terus SPP juga udah dibayarin, semuanya udah dibayarin lah pokoknya. Jadi kita tuh memang tinggal duduk diem, belajar aja udah gitu. Terus udah gitu, eh ini tadi udah aku spill. Nah, kualifikasinya itu TOEFL sekarang tuh IELTS-nya minimal 6, kemudian TOEFL IBT-nya 72, sama masih nerima untuk ITP udah nggak nerima lagi 2 tahun belakangan ini. Tapi yang terima itu TOEIC, tahu TOEIC kan ya? Ya, TOEFL tapi dia yang TOEIC gitu. Dan memang negara-negara yang diprioritaskan ya negara-negara berkembang seperti kita yang di daerah-daerah Asia Tenggara, kemudian India, Pakistan dan lain-lain itu. Gitu. Nah, untuk tahun ini maksimum umurnya di usia 34 tahun yang lahir di 1991 gitu yang bisa apply. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa eh, apa beasiswa ini tuh ada terbagi jadi dua, ada G2G sama U2U. Kalau G2G kita harus apply ke embassy-nya sendiri. Jadi kita harus kirim-kirim berkas lewat embassy, bisa dikirim langsung, diantar langsung ataupun dikirim melalui pos gitu. Kalau U2U kita itu harus cari universitas atau profesornya dulu, baru kita kirim berkas nanti dari seleksi universitas, dari universitasnya yang akan kirim ke Max gitu. Jadi universitasnya yang akan menyeleksi dan pasti dia akan keterima Max kalau udah diterima di universitinya gitu. Nah, kemudian oh ya, untuk apa namanya? Kebetulan saya udah pernah coba dua-duanya, G2G sama U2U itu linear, saya masukin dua-duanya. Kemudian yang dulu saya G2G itu di Osaka University, yang U2U-nya di Kyushu University. Nah, kalau yang G2G itu kuotanya itu cuma 30 di tahun saya. Saya nggak tahu sekarang apakah apa namanya udah naik apa belum. Untuk U2U saat itu hampir 200, 100, 180 something, hampir 200. Jadi mungkin lebih kuotanya lebih tinggi dibandingkan Korea ya. Kalau Korea tadi 30 sama 68 kan. Jadi ini lebih lebih tinggi kalau yang U2U-nya dibandingkan yang Korea gitu. Terus abis itu yang kebetulan karena saya Max U2U di Jepangnya, jadi saya akan lebih dalam untuk menjelaskan mengenai Max U2U.
Nah, Max U2U itu gimana sih kan? Karena kita kan harus eh, sebelumnya kan harus cari universitas ataupun profesornya terlebih dahulu maupun S1, S1, S2 maupun S3. Kalau S1 langsung daftar ke universitas karena kan memang belum dibagi profesor kan, masih umum dulu kan. Jadi apply-nya ke universitas. Tapi kalau untuk beasiswa S2 dan S3, kalian harus cari profesornya dulu. Nanti profesornya yang akan apply ke universitas atau kalian apply ke universitas, nanti universitasnya yang akan carikan profesor gitu. Yang jelas adalah universitas duluan. Baru abis itu nanti universitasnya akan menyeleksi karena ada beberapa kandidat. Nanti dari universitas udah tahu kandidatnya siapa yang kuat, nanti dia akan kirim berkasnya ke Max. Jadi 90% kalau udah diterima di universitas itu akan diterima di Max. Jadi nggak perlu lagi kalian mikirin beasiswa apa gitu. Nah, kemudian eh, gimana cara cari universitas ataupun profesor yang ada di sana? Pertama, kalian misalnya kayak pas S1 atau S2, kalian cari-cari apa namanya eh, apa exchange program itu biasanya kan kalau anak ada teman-teman di universitas itu kan ada apa international collaboration affair. Kalian sering-sering datang ke situ, kira-kira adakah peluang kerjasama antara satu kampus dengan kampus di Jepang gitu. Nah, kalian bisa apply exchange dulu atau apply research student. Jadi Max itu sebelum sebelum kita dapat beasiswa, mereka itu punya program research student 1 tahun. Jadi kalian bisa apply dulu untuk dapat research studentnya gitu. Atau kalau misalnya kalian punya uang atau orang tajir gitu, kalian juga bisa self funding gitu. Jadi kalian bayar sendiri aja gitu. Nah, kemudian nah ini yang saya tadi katakan bahwa kalian perlu misalnya pun kalian udah alumni, saya rasa universitas itu punya apa namanya eh, research kolaborasi ataupun kolaborasi antara satu universitas dengan universitas lainnya, apalagi di Indonesia itu banyak banget universitas-universitas yang dia punya koneksi dengan Jepang gitu. Jadi kalian bisa pergi meskipun alumni pergi ke International Affairs Department di universitas kalian sendiri maupun misalnya kayak eh, website-website di kampus-kampus Jepang kan ada tuh dia kerja sama universitas mana aja di dunia gitu kan. Nah, kalian cari apakah dia kerja sama kampus-kampus kalian di Indonesia apa enggak. Nah, rata-rata universitas di Jepang itu kerjasama sama kampus-kampus besar di Indonesia kayak ITB, UI, IPB, UNER, UGM, Unbrau itu mereka udah sangat familiar gitu dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu. Terus udah gitu kalian juga bisa ini tadi udah ya. Kalian juga bisa datang ke Universitas International Affairs di universitas kalian, kemudian kirim email ke profesornya. Nah, kalau saya dulu karena saya ada 3 negara yang saya mau tuju, jadi saya pernah kirim 100 email ke profesor di 3 negara tujuan itu, dan yang dibales itu cuman 20-an, mungkin 20 sampai 25. Jadi kalian gak usah apa ya yang tadi kata Mbak Wulan, jadi jangan baper kalau misalnya nggak dibales itu udah biasa banget. Karena kan gini, kebetulan kalau misalnya profesor itu kan dia akan terima email ribuan per hari ya. Jadi untuk balas email receh dari kita kan ya siapa lo gitu kan ya. Ya jadinya ya jangan baper dan coba lagi aja. Tapi kadang-kadang kalau kayak dosen-dosen yang ada di Eropa dia biasanya bales kok, dia mau bales gitu. Tapi kalau untuk Asia Timur kayak Korea, Jepang, Cina, mereka tuh biasanya harus punya apa ya, kayak kenalan apa rekomendasi orang dari dosennya atau dari temennya yang bisa merekomendasikan kamu karena mereka tuh kayak akan men-tracking kamu gitu loh. Kamu tuh siapa, terus habis itu orang anak ini tuh bener apa enggak. Jadi kalau misalnya nanti ada kejadian atau suatu masalah di universitas tuh ada seseorang yang ditanyain gitu. Jadi dia nggak akan bales. Jarang ada orang dosen-dosen di Jepang atau Korea yang bales kalau dia nggak begitu kenal atau nggak ada rekomendasi dari orang lain gitu. Kemudian
Terus kalian juga misalnya kayak datang-datang eh, ke konferensi, misalnya kan kayak di Indonesia itu kan banyak banget simposium-simposium ya kalau di jurusan jurusan kalian kan. Nah, itu kalian datang ke konferensi apa simposium-simposium yang dihadiri sama orang-orang internasional. Di situ kalian kayak SKSD aja, eh, kenalan gitu, terus memperkenalkan diri kalian siapa. Terus habis itu apa namanya kalian ngerjain apa. Itu works banget loh. Dulu teman saya kebetulan dia nggak kenal sama profesor saya, jadi dia datang ke konferensi yang sama profesor saya. Nah, kemudian di konferensi itu dia sempat ketemu sama profesor saya, padahal mungkin profesor saya juga udah lupa gitu. Tapi ketika dia email, saya pernah bertemu profesor di konferensi A gitu. Terus habis itu saat itu misalnya profesor jadi pembicara gitu dan saya sangat interest dengan apa materi yang profesor berikan kayak gitu tuh. Oh, jadi pernah ketemu ya gitu kan. Jadi itu kayak mereka jadi mau ngebales gitu. Yang jelas tuh harus ada kedekatan dulu ataupun harus ada kayak berinteraksi dulu sebelumnya. Kalau sama profesor di Jepang ataupun di Korea ya. Nah, kemudian ini application formnya yang harus diisi nanti saya jelaskan abis ini nanti kita apa namanya bergerilya ke embassy Jepang ya. Nah, ini studi plan yang harus kalian isi juga. Ini cuman kayak nama, terus habis itu kalian mau ngerjain apa, penelitian kalian apa gitu. Dan buat penelitian semenarik mungkin dan juga eh, bikin timeline ya. Karena orang Jepang ini suka banget sama timeline. Jadi kalian misalnya tahun pertama mau ngapain, karena kan mereka sangat terstruktur ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma ngawang pakai kata-kata doang, yang nggak akan kebaca, mereka kan juga apa namanya nggak punya banyak waktu ya. Mereka kan sangat sibuk ya. Jadi usahakan kalian itu kalau misalnya bikin research proposal atau study plan, bikin gambar-gambar semenarik mungkin dan juga timeline gitu. Jadi jangan jangan cuman kata-kata aja. Nah, terus udah gitu, sekarang coba kita eh ke sini dulu, bentar. Saya mau liatin mengenai embassy Jepang. Eh, kelihatan nggak? Nggak ya? Kepotong, Kak. Atasnya aja ya. Hmm. Stop share, tunggu ya. Ini apa dia? Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Udah Masih kelihatan, Kak. masih atasnya aja apa nggak? Udah Nggak ya? full. Udah Udah full. kelihatan semuanya, Kak. Oke, jadi pertama contoh kalian tuh cuman ketik aja Max Indonesia gitu. Terus kalian klik Embassy Japan, Embassy of Japan Indonesia ini informasi beasiswa Max. Nah, di sini tuh ada banyak-banyak program yang nantinya, oh, wait a minute. Nah, ini tuh ada beberapa program ini kayak research student ini yang undergraduate tadi, yang programnya Jerome Pauline yang buat S1. Kemudian ini Japanese tadi itu buat teman-teman yang dia jurusannya sastra Jepang, jadi mau exchange ke Jepang. Terus ini specialized training college ini buat mahasiswa-mahasiswa teknik atau yang D3 gitu ini juga bisa. Jadi kita fokus ke research student untuk S1, S2, dan S3. Ini yang G2G ya. Nah, G2G sama U2U itu formnya tuh semuanya hampir mirip ya, sama semuanya. Jadi kalian bisa paralel untuk ngajuin G2G atau U2U karena G2G itu kan persaingannya ketat banget, cuman 30. Jadi nothing tulus aja kalau misalnya kamu apply ya udah lupakan. Kalau kalau di apa namanya diterima alhamdulillah, nggak keterima ya cobain yang U2U gitu. Bedanya kalau G2G itu sama kayak LPDP. Jadi kalian dapat beasiswanya dulu, baru nanti bisa apply ke profesornya atau cari profesornya. Bahkan nanti akan dicariin sama embassy-nya gitu. Terus udah gitu,
atau kalian juga bisa mengantongi profesornya dulu atau universitas abis itu apply G2G itu juga bisa. Jadi pokoknya dia mirip banget sama LPDP, apa guide rulesnya tuh mirip banget sama LPDP. Kemudian kalian ini timelinenya ya. Ini mereka itu akan buka biasanya di bulan April untuk G2G, untuk U2U-nya mereka akan buka di bulan Januari sampai Februari ini. Jadi nanti kalian bisa searching-searching universitas dari sekarang kalau misalnya mau apply U2U. Terus itu juga bisa bermanfaat buat kalian yang mau apply nextnya yang mau apply ke G2G gitu. Karena tadi kan paralel ya, dua-duanya bisa sambil jalan gitu. Dan kalian akan menerima apa namanya pengumumannya nanti di tahun depan di bulan Maret tahun 2026. Kemudian kalau G2G itu lebih susah karena dia punya beberapa tes. Yang pertama itu tes TPA. Itu jadi kayak akademis, tes kemampuan akademis, kemudian ada wawancaranya juga dan ada tes bahasa Jepang. Nah, kebetulan saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Jadi saya cuman bisa bahasa Jepang tuh sedikit-sedikit, misalnya kayak mau pesan makan, terus habis itu yang sangat simpel-simpel lah gitu. Nah, kebetulan universitas saya itu udah internasional, jadi semua orang tuh banyak yang udah bisa bahasa Inggris gitu. Cuman saya juga agak ngerasa kewalahan ketika misalnya kita kayak pengurusan dokumen gitu ya. Untuk kehidupan sehari-hari itu lumayan kewalahan karena harus pakai Google Translate kan. Tapi kalau so far buat di kampusnya itu nggak ada masalah karena semuanya udah internasional. Nah gitu. Terus udah gitu, hmm, ini fasilitasnya yang kalian akan peroleh. Kemudian ini persyaratan-persyaratannya. eh, Usahakan IELTS-nya lebih tinggi, semakin tinggi semakin bagus ya. Karena kalau misalnya kalian cuman bare minimum, ya kan yang lebih tinggi daripada kalian kan juga makin banyak kan. Karena yang apply akan ribuan, terus yang akan diterima kan cuman 100 orang untuk yang U2U dan cuman 30 orang yang buat G2G gitu kan. Kemudian untuk TOEFL dan itu yang harus yang itu ya, yang ETS ya, yang American, nggak bisa yang yang dari lembaga-lembaga kursus itu udah nggak bisa ya. Jadi memang beneran yang harus dari lembaga resmi. Kalau yang IELTS itu yang IDP sama yang Cambridge. Kalau yang TOEFL-nya yang dari ETS gitu. Terus udah gitu, eh, ini juga ini formnya. Terus di sini juga ada contoh-contoh soal. Mana tadi ya? Tunggu. Nah, ini juga ada contoh-contoh ujian tulis ataupun tes kemampuan akademik untuk beasiswa yang G2G ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau apply, tiba-tiba kalian diumumin bahwa kalian seleksi administrasinya lolos, kalian bisa belajar dari sini. Ini ada beberapa contoh-contoh soal dari tahun 2014 sampai 2019 beserta kunci jawabannya. Gitu. Nah, ini coba kita lihat formnya. Jadi formnya seperti ini. Ini apa namanya udah ditulis bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi kalian udah gampang lah ngisi ini. Saya aja juga nggak bisa bahasa Jepang juga bisa isi gitu. Kemudian eh, ini tinggal isi data diri kalian aja. Nah, kemudian ini kayak S1, S2 kalian berasal dari mana gitu. Terus udah gitu, ini pendidikan SD sampai SMA kali ini ya, sampai SMA kalian. Nah, terus abis itu kalian ngisi ini nggak boleh lebih, jadi emang bener-bener cuman sekolom ini aja. Jadi nggak begi kalau LPDP kan banyak ya, makin banyak makin bagus kayak buat kayak ngarang kan. Nah, kalian itu cuman bisa ngisi kolomnya segini-gini aja. Jadi memang perlu diringkas dan memudahkan kalian juga. Jadi kalian nggak perlu ngarang ngarang bebas kemana-mana gitu. Nah, ini kamu studi apa sebelumnya, jurusan apa, spesialisasinya apa. Kemudian yang di sini eh, buat yang apa ya, ini publikasi kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya publikasi eh, dari S1 S2-nya kamu bisa cantumin buku ataupun jurnal yang kalian punya.
Kemudian kalau yang di ini kalau kalian pernah bekerja, kalian cantumin di sini pekerjaan kalian apa. Kemudian ini motivasi kalian kenapa kalian pilih Jepang. Kemudian kenapa ya ini tadi yang men-trigger kalian. Kenapa tertarik ke Jepang? Kalau yang ini kenapa kalian pilih Jepang buat studi kalian? Apakah jurusannya cuma ada di Jepang aja atau yang Jepang yang paling bagus? Itu kenapa? Terus habis itu ini apa yang akan kamu kontribusikan untuk Indonesia sama untuk Jepang. Jadi kalau misalnya orang kalau ngasih beasiswa kita cuma-cuma kan mereka bener-bener nggak mau. Iya, ngapain dia kasih beasiswa tapi nggak ada gunanya buat negaranya kan, gitu kan. Jadi di sini kalian ngomong aja kalau saya dulu ngomong in the future-nya itu kita mau ada kolaborasi bersama gitu di bagian penelitian atau mungkin di edukasi atau mungkin kalian bisa mengirimkan generasi eh, berikutnya gitu untuk mendidik generasi gitu. Itu juga bisa. Ini data diri kalian aja sih, kayak TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa, kayak gitu. Terus habis itu, di sini juga kalian akan bawa, misalnya kalau kalian punya suami atau istri, nah kalian akan bawa siapa aja, karena ini penting buat nanti misalnya pengurusan yang invite apa family member ke Jepang juga. Udah sih itu aja. Terus kita balik lagi ke tadi ya. Nah, ini tadi yang udah saya jelasin ya. Ini ada beberapa program yang tadi saya jelasin. Kemudian, nah nanti untuk detail informasinya, kalian juga apa namanya perlu eh, ngecek-ngecek link yang ada di embassy tadi ataupun yang ada di universitas. Misalnya kalian tertarik di Osaka University atau di Kyoto University. Nah, itu kalian klik apa ngecek-ngecek klik kalian linknya kalian pengen profesor yang mana, jurusan apa, terus profesor yang kalian bisa hubungi itu siapa aja. Nah, itu biasanya ada di faculty member mereka. Jadi, kalian misalnya interestnya ke tadi astronomi, ya berarti kamu cari astronomi misalnya Kyoto University nanti list member fakultasnya itu ada, terus kalian hubungi dari situ karena ada emailnya gitu kan kalian hubungin aja gitu. Atau kalau misalnya kalian udah punya kenalan mahasiswa di sana, minta tolong sama mahasiswa yang di sana untuk kasih apa ya, kasih kayak kata pengantar gitu. Ini ada teman dari Indonesia pengen apply di sini. Nah, itu baru nanti mereka bales kalau kayak gitu. Kalau misalnya kayak kita kayak gini nggak kenal siapa-siapa, terus habis itu kita email, ya kayak saya tadi ya. Jadi email semuanya ratusan yang dibalas cuma beberapa, tapi nggak masalah sih itu buat melatih mental. Nah, udah. Nah, kalau misalnya ini pepatah Jepang ya, Nana Korobia. Oke, jadi kalau misalnya kalian gagal 7 kali, ya kalian harus stand up 8 kali. Pokoknya nggak ada kata gagal selama kalian masih berdiri gitu. Udah. Terima kasih sebelumnya Mbak Putri. Saya kembalikan ke Mbak Putri untuk tanya jawab. Terima kasih Kak Dia atas penjelasannya yang sangat inspiring buat kita ya. Nih udah em, belum saya buka tadi udah ada yang bertanya nih Kak di room chat. Dari Kak Hamda Az-Zahra. Ini pertanyaan buat Kak Dia nih. Kak, ini pendaftaran ke Jepang untuk tahun depan berarti udah tutup nggak ya, Kak? Untuk tahun depan, kalau kalian misalnya kalian nanti daftarnya tahun ini bulan untuk U2U ya, bulan Januari sampai Februari kalian akan pergi ke Jepang itu bulan September tahun depan. Nah, untuk apa namanya kalau yang U2U G2G-nya kalau kalian apply Maret tahun ini karena kan persiapan beasiswa itu kan setahun ya sampai sampai wawancara, sampai tes akademik dan lain-lain sampai nemuin profesor itu kan setahun. Jadi kalau G2G kalian apply bulan April, kalian akan berangkat bulan April di tahun depannya lagi. Gitu. Oke, makasih Kak infonya. Gimana Kak Hamada? Terjawab kan nggak? Kalau misalnya ada tanggapan boleh ini. Raise hand juga boleh. Di kolom room chat juga boleh. Nggak apa-apa Oh kalau iya misalnya teman-teman. ada yang ditanyain langsung, ini aja, apa namanya, open Ya, kamera aja. ya Kak.
Ini saya sambil tunggu respon dari Kak Hamada. Saya ingatkan di room chat sudah ada link absensi ya teman-teman. Jadi silakan diakses untuk bisa mendapatkan sertifikatnya Expo beasiswa kita. Oke, saya buka nih tanya jawabnya. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya silakan raise hand atau kalau malu-malu silakan kirim pertanyaannya di room chat. Saya boleh nanya nggak ke Mbak Putri? Mbak Wulan. Aku juga mau nanya Kak ke Kakak. Udah ada Jadi, pertanyaannya. Ini tanya, boleh boleh deh, boleh jadi deh. kebetulan, Dari kebetulan siapa teman dulu nih yang mau saya, bertanya? saya Kak, duluan, Kak saya duluan ya. aja dulu. Hmm. Jadi kebetulan teman saya Oke, tuh sekarang lagi apply beasiswa GKS, Iya, KGS, nih Kak. GKS. Tapi untuk S3 di Korea. Mm-mm. Nah, dia ke Pokyang University di Busan. Oke. Ya, hmm. Nah, dia itu saat ini, eh, jadi saya nggak tahu ini eh, di Mbak di Mbak Wulan ini juga apa nggak ya, punya pengalaman yang sama apa nggak ya. Jadi saat ini dia tuh lagi pengurusan notaris untuk apa namanya sertifikat eh, Hmm. apa apa transkrip eh, dari Iya, S1, S2, ijazah. S3 ya ijazah ya. Ijazah itu harus ke notaris. Emang bener ya harus banget ke notaris gitu. Eh, Kalau aku kemarin tuh nggak notaris Kak. Jadi aku ke sworn translator. Hmm. Nah, jadi tuh sebenarnya mau ke notaris juga nggak apa-apa. Asalkan udah sebenarnya tuh yang dibutuhin tuh apostille. Karena kita Mm-mm. butuh apostille. Nah, caranya bisa di notaris atau di sworn translator. Nah, Mm-mm. kalau aku kemarin tuh di sworn translator semua dokumennya. Sama harus dicek juga tuh si yang ngetandatanganin, ngesign si translator ini atau si notaris yang ngesign si notarisnya, ngesign si dokumennya ini tuh udah terdaftar di Kemenkumham atau belum di AHU-nya, di Hmm. website aposilnya. Kalau udah Pada, bisa gitu. padahal kan misalnya kayak universitas-universitas besar tuh kan udah mengeluarkan transkrip nilai bahasa Inggris ya dalam Iya, iya, bentuk iya. bahasa Inggris ya. Itu masih perlu ke Ah, sworn translator sama ke notaris juga. nah, kalau aku kemarin juga, hmm, jadi tuh kebetul tinggal dilegalisir ke kampusnya aja. Jadi waktu aku tuh udah bahasa Inggris juga tuh Kak, si ijazah sama transkripnya. Terus aku tinggal legalisir di kampus. Nah, harus dicek juga yang legalisir tuh kebetulan kemarin aku sama dekan. Nah, nama dekannya itu udah terdaftar di Kemenkumham. Jadi bisa di apostile, langsung apostile. Habis legalisir di kampus langsung apostile. Tapi kalau misalnya yang ngelegalisir ini di kampus belum terdaftar di Kemenkumham, berarti ya Hmm. notaris gitu. Oh gitu. Iya, Iya. soalnya kan yang beasiswa Jepang tuh nggak gitu. Jadi kemarin pas ditanyain itu saya bingung. Kok ada kayak apostel-apostel kayak gini ya? Soalnya kan kalau yang di beasiswa Jepang ya udah kalau karena kita punya ijazah skip yang dalam bentuk bahasa Inggris, kita Mm-mm. tinggal upload aja atau kirim aja yang bahasa Inggris itu dan nggak perlu pakai Oh, notaris lagi gitu. Itu kalau pakai notaris dan sworn translator itu translator. bayar nggak sih? Bayar, Oh, bayar juga bayar. mahal. Aku tuh kemarin dapat yang swornnya tuh per lembar 80.000. Hmm. Tapi biasanya sworn tuh udah punya formatnya sendiri. Jadi eh, aku pernah nge-sworn punya adik aku tuh transkripnya cuma 1 lembar, tapi jadi kayak 3 lembar gitu karena pakai template-nya mereka gitu Template Kak. mereka. Heeh, Oh, gitu. emang itu tuh di KGS tuh wajar ya? Iya, Emang harus seperti itu wajibnya ya? tuh Wajib wajib ya? apostyle-nya gitu. Nah, syarat Hmm. syarat buat nge-apostyle-nya itu either di notaris atau di Hmm. sworn translator gitu. Oke, oke. Gitu. Ya emang Baru agak tahu. mahal jadinya gitu Kak. Iya. Biaya buat daftarnya. Oh, iya ya. Nah, tadi kan pas kamu bilang yang kalau beasiswa apa namanya KGS itu kamu kirim ke Korea itu sekitar lima Mm. ratus ribu sampai 600.000 ya? Iya. Emang itu mahal ya? Karena ke Jepang aja saya kirim dokumen itu cuma 151 tahu. Hah? Kok murah seratus pakai lima apa puluh Kak? satu ribu. Pakai Pakai pos. apa? Pakai pos. Oh, aku kemarin nggak pakai pos karena mepet. Jadi kayak pengen yang cepat sampai. Hmm.
DHL udah lah. DHL Oh DHL. iya iya iya. Aku Iya. nggak tahu sih kalau pos berapa ya. Mungkin sama segituan. Karena kan Hmm. deketan ya, sampingan gitu. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Iya gitu. Udah. Oke oke. Aku mau nanya boleh nggak? Oh iya boleh boleh boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau nanya dulu boleh deh. Mangga mangga. Ini ada yang bertanya sih Kak Boleh boleh mangga di mangga room mangga sok chat. sok sok. Eh, mau dilanjutkan dulu atau kita berikan kesempatan buat teman-teman nih yang bertanya? Buat teman-teman aja dulu nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Di sini ada Kak Ahmad Rizky nanya nih, apakah ada perbedaan setiap IPK seperti perbedaan Max Scholarship dan Honjo Scholarship, Kak? Dia. Saya nggak tahu Honjo Scholarship itu beasiswa apa ya? Oh, itu ya, beasiswa dari perusahaan apa gimana? Saya baru dengar soalnya Honjo Scholarship. Eh, Mas Ahmad Rizky boleh itu nggak? Boleh buka open mic ke Gimana nih, Kak Ahmad? Mungkin bisa dijelasin nih, kalau Honjo Honjo? Scholarship itu dari mana gitu? Atau mungkin Eh, dari, oh ya, izin boleh Kak? boleh Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga atas penjelasannya tadi. Kan Next itu kayak untuk rekrutan beasiswa juga dan sama juga dari Honjo Scholarship dan Honjo Scholarship itu dari pemerintahnya langsung Kak gitu. Setahu saya pemerintah Jepang itu adanya cuman JSPS, kemudian Max, sama Jaso, bukan Honjo. Jaso kali ya? Oh kayaknya Honjo. itu sih. Iya, Ya tapi mungkin ya. sebenarnya itu Honjo Karena nggak ada itu deh. Honjo. Kayak soalnya saya baru dengar ada Honjo Scholarship. Kecuali dia dari beasiswa perusahaan, saya nggak tahu. Nah kalau Mungkin perusahaan juga. Terima oh, kasih. nah, biasanya setiap beasiswa punya persyaratan IPK-nya masing-masing. Contoh kalau Max itu 3,25 untuk minimal banget untuk apa namanya IPK. Kalau eh, JSPS itu 3,5 kalau nggak salah. Kalau JASO kayaknya mirip sama Max juga 3,25 atau 3,3 gitu. Jadi kalian kalau misalnya sekarang lagi pada kuliah ya jangan cuman apa apa namanya harus harus memperhatikan IPK juga jangan sampai turun di bawah 3 atau 3 pas gitu. Karena kan buat dapat beasiswa nggak mungkin cuman mau 3 pas aja karena kan saingannya banyak ya. Dan LPDP juga kan beasiswanya nggak nggak mungkin mau 3 pas aja kan gitu. Ada Oke, tambahan nggak, Mas Rizky? gimana Kak Rizky? Sudah terjawabkan tuh? Atau kalau misalnya ada tanggapan boleh nih Kak. Mm-mm. Oh, oke katanya Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rizky. Terima kasih juga Kak Dia atas jawabannya. Ini ada dari pertanyaan dari Kak Farid nih buat Kak. Ngelek ya. Mana? Iya, Mas. Ini pertanyaannya ada di kolom chat. Fasilitas ya. Tanya untuk fasilitas astronomi di Korea. Fasilitas astronomi di Korea. Aku belum explore ke semua penjuru perastronomian di Korea sih. Tapi kalau di tempatku sendiri tuh kayak jujur so-so kayak ya so-so gitu. Cuman tadi banget kayak aku ke mm, kayak BRIN-nya di Korea, lapannya Korea apa sih lapan ya dulu yang buat Mhm. astronomi itu. Iya, Nah itu valid. apa nih? Itu kayak ada teleskop radio kayak gede banget gitu kayak Hmm. jadi terus tuh mm, sama mungkin kalau misalnya di daerah Seoul di Seoul di universitas di SNU kayak univ-univ yang mantep gitu bukan mantep sih maksudnya yang top top 10-nya di sana tuh eh mungkin juga banyak ya kayak misalnya teleskop-teleskop di sana gitu tapi kalau di tempatku tuh nggak sebanyak itu karena di tempatku fokusnya untuk si publiknya ini public
astronomical science-nya itu tuh lebih 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 apa ya? Lebih diunggulkan gitu. Karena cuman di sini doang gitu. Dari semua univ yang offer jurusan astronomi itu publik tuh cuman di sini doang gitu. Jadi di sini kayak banyaknya tuh lebih ke museum-museum, museum-museum science gitu. Nah, cuman surprisingly-nya di museum tuh rame banget. Maksudnya tuh rame, rame tuh rame anak-anak kecil gitu loh datang sama orang tuanya yang kayak apa ya? Pas ngeliat tuh, oh ternyata tuh sebanyak ini loh yang suka sama science gitu. Jadi menurut aku eh untuk museum, museum sainsnya itu tuh interaktif sekali di sini dan semuanya bisa dipegang gitu. Maksudnya kayak biasanya kan kalau misalnya di kemarin aku pernah apa namanya magang di Planetarium Jogja. Nah itu tuh banyak yang kayak nggak boleh dipegang gitu, kayak nggak boleh dipegang kayak. Jadi ya emang kadang tangan Indonesia juga manusia-manusia Indonesia juga latah banget gitu kan. Cuman di sini tuh kayak mereka bebas aja gitu. Anak-anak kecilnya di sini tuh lebih bisa untuk apa ya? Memegang semua yang ada di sana dan lebih interaktif juga si alat-alatnya gitu. Gitu sih. Aku baru taunya museumnya paling gitu. Kalau astronominya mungkin si teleskopnya gitu kali ya. Itu tuh enggak enggak tahu banyak. Sama di sini banyaknya tuh ini kayak karena sejarah gitu ya Bian. Banyak sejarah-sejarah mereka Korea Korea ini lagi banyak yang suka sama sejarah-sejarah Korea dulu, Joseon zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu tuh astronominya kayak gimana. Terus mereka buat kayak misal prototype kayak sundial besar zaman dulu gitu. Kayak gitu-gitu sih paling begitu. Oh, gitu kan. Kasih Kak jawabannya Kak Ulan. Gimana Kak Dian tadi yang bertanya sudah cukup Kak? Atau mau explore lagi nih jawaban dari Kak Ulan? Kak Abian maaf. PC aja PC. Oke. Oke, makasih Kak Abian juga atas partisipasinya. Ini ada pertanyaan yang panjang banget nih dari Kak Ahmad. Eh untuk pertanyaan pertama, untuk beasiswa Jepang S1 itu rundown waktu pendaftarannya kapan ya, Kak? Mungkin bisa diulang kembali ya, Kak, karena tadi Kak Ahmad sempat out sebentar untuk sholat maghrib. Nah, kemudian dokumen apa saja yang wajib ditranslate jika ingin apply beasiswa Jepang, Kak? Apakah make sense, Kak, jika saya mendaftar S1, mengirim email kepada beberapa profesor luar negeri yang telah saya baca beberapa jurnalnya, atau yang menurut saya research-nya relate dengan future study plan saya, untuk meminta rekomendasi atau sekedar mengenali informasi dan sebagainya. Pertanyaan keempat nih, berapa kisaran pengeluaran untuk apply beasiswa Jepang itu, Kak? Terima kasih. Ini langsung saya lemparkan aja ya ke Kak Dia. Untuk beasiswa S1 rundown waktu pendaftarannya kapan? Untuk pendaftarannya, kalau G2G itu bulan April, setiap bulan April. Kalau untuk U2U itu bulan Januari sampai Februari. Jadi kalian kalau mau mempersiapkan mulai banget dari sekarang, itu bisa kalian persiapkan nanti bulan Januari sampai Februari bisa apply U2U, Aprilnya bisa apply G2G gitu. Kemudian untuk apa tadi dokumen apa saja yang wajib ditranslate? Terus ke itu. Dokumen apa saja yang wajib ditranslate jika ingin apply beasiswa Jepang. Jadi kalau di Jepang, kalau kalian udah punya ijazah translate bahasa Inggris, jadi tinggal kirimin itu aja. Kalau tadi kan Baulan bilang kalau di Korea harus pakai itu ya, sumpah ya, atau pakai notaris. Kalau di Jepang mereka mau terima apa namanya transkrip atau ijazah dari universitas. Nggak perlu eh, apa translator sama itu apa notaris. Kalau apakah make sense jika saya mendaftar S1 mengirim email kepada beberapa profesor luar negeri dan yang telah saya baca jurnalnya. Jadi kalau S1 biasanya kalian nggak cari profesor dulu, kalian cari universitas karena profesor itu akan dicarikan ketika kalian udah masuk jurusan.
gitu. Jadi kalian itu akan dicarikan sama kampus nanti ketika kalian semester eh, kalau kalian internasional itu biasanya semester 6. Semester 6 itu kalian baru boleh masuk lab. Dan itu nanti kayak beberapa misalnya kamu masuknya departemen apa teknik gitu, teknik kimia gitu. Nanti profesor-profesor dari teknik kimia itu akan presentasi mereka labnya apa aja dan kalian bisa pilih. Terus kalian nanti diseleksi untuk masuk lab mereka gitu. Nah, jadi pas S1 kalian nggak perlu cari profesor, kalian perlu cari kampusnya aja. Tapi kalau kalian mau daftar S2, dari S1 ke S2, kalian cari profesornya. Perlu cari profesornya dulu. Nah, cara cari profesornya tadi kan email. Make sense apa enggak ya make sense aja. Kalau namanya kan gambling ya. Kalau dibales apa? Nah, kalau dibales alhamdulillah nggak dibales ya udah gitu. Kemudian berapa kisaran pengeluaran untuk apply beasiswa Jepang? Beasiswa Jepang semuanya free, gratis, nggak ada bayar. Yang bayar itu buat saya itu tes IELTS itu bayar. Tes IELTS itu sekitar 3.500.000 ya agak mahal sih tapi itu investasi kan. Dan itu berlaku 2 tahun. 2 tahun kan ya Mbak Wulan ya? Iya, 2 tahun dua doang. tahun. Jadi setiap 2 tahun nanti kalian tes lagi. Tapi IELTS itu kan bisa bermanfaat kalau misalnya kalian apply ke semua negara kan bisa kan ya. Terus udah gitu eh, tadi pengiriman dokumen itu kalau ke Jepang pakai pos itu cuma 151.000. Terus dulu karena saya bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, jadi saya les IELTS dulu. Nah itu, jadi yang paling kerasa sih les sama tes ya, les sama tes IELTS gitu sih. Ya kalau beasiswa mah semua free, kecuali kalau kalian mau ke Jakarta kayak wawancara, tes wawancara, kemudian tes apa namanya, yang tadi kan ada kalau G7 itu kan ada tes akademik sama wawancara ya. Nah kalian kan perlu datang ke embassy-nya kan di Jakarta. Nah, embassy Jepang itu di sebelah GI, di sebelah Grand Indonesia deketan. Jadi kalian habis dari sana bisa mampir ke GI. Nah itu kalian harus bayar sendiri, nggak akan ada yang bayarin gitu. Udah sih itu aja. Oke, Kak Dia, makasih atas jawabannya. Ini tadi Kak Ahmad gimana Kak? Apakah sudah terjawabkan nih? Kalau misalnya belum terjawab kan nggak apa-apa nih. Kalau misalnya Kak Ahmad Terima kasih. masih ada yang mau disampaikan juga nggak apa-apa. Oke, makasih juga Kak Ahmad atas partisipasinya. Ini ada dari Kak Isla nih Kak pertanyaannya. Masih untuk Kak Dia juga ya pertanyaannya, apakah beasiswa tersebut hanya ditujukan untuk Universitas Kyushu saja atau juga mencakup universitas lain di Jepang? Mm-mm. Jika mencakup universitas lain, kira-kira ada berapa universitas yang bekerja sama dengan program ini? Selain itu, apakah Universitas Kyushu tersedia program studi di bidang kesenian atau hanya terbatas pada bidang kedokteran saja? Gimana nih, Kak? Enggak, kalau Max itu dia semua universitas yang ada di Jepang, swasta maupun negeri. Jadi apapun universitasnya akan dibayarin gitu. Yang penting ada di Jepang. Nah, kira-kira ada beberapa berapa universitas yang bekerja sama dengan program ini? Semua universitas ya tadi ya. Jadi semua universitas yang ada di Jepang itu boleh pakai beasiswa Max gitu. Eh, apakah di Universitas Kyushu terdapat program kesenian? Ada. Semua universitas ada art science ya. Jadi kamu bisa apply kemana aja. Kamu searching cari-cari dulu aja apa di internet. Kira-kira kamu tertariknya ke kota mana? Kalau kamu pengen yang saljunya paling tebal ya ke Hokkaido karena Hokkaido kan di bawahnya Rusia itu minusnya sampai 20 derajat. Jadi di sana kalau mau main-main salju ke Hokkaido. Kalau kalian mau ke pantai-pantaian ke Okinawa, kalau kalian mau belanja-belanja deket-deket terus habis itu wisata apa ya, budaya-budayanya ke Osaka, Kyoto, terus Tokyo itu bagus, Nara itu bagus. Oke, makasih Kak Dia. Gimana Kak Islah? Sudah terjawabkan belum? Oh ya ini Kak, kan tadi Kak Ulan juga dan Kak Dia kan tadi sempat paparkan beberapa
link-link untuk akses universitas atau beasiswanya. Kan Kak, boleh nggak sih Kak untuk dikirim ke room chat linknya buat teman-teman Iya, juga boleh, bisa boleh. akses bersama. Oke, oke. Iya. Hmm. Saya kembalikan lagi ke Kak Isla. Gimana Kak? Udah kejawab belum pertanyaannya? Oke. Terima kasih juga Kak Isla atas partisipasinya. Ini Kak dia juga udah kirim di room chat ya teman-teman link yang bisa kita akses bersama terkait universitas ataupun juga beasiswa dari Kak dia sendiri. Oke, saya masih buka sesi tanya jawab nih teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh, sangat boleh. Atau misalnya masih ada teman yang sebelumnya sudah bertanya, silakan bertanya lagi nggak apa-apa. Kaulan juga udah kirim nih linknya dan kita bisa akses bersama-sama. Jangan Tadi lupa di kan copy katanya mau paste teman-teman. Aku mau tanya, Oh yang ya, tadi Kak mau Ulan mau dibuka. nanya ya? Oke, boleh deh Kak Ulan. aku nggak tahu sih, maksudnya siapa tahu kan ada rencana PhD gitu ya. Nggak tahu juga. Amin, amin, amin. Amin dulu. Tapi itu Kak, kalau kan tadi di formnya itu kita harus nulis research-nya mau apa gitu ya. Hmm. Nah, itu kalau misalnya keterima, itu research-nya harus itu yang dilakukan gitu. Enggak. Enggak kan ya? Iya, Kayak tergantung. Maksudnya bisa jadi bis. research yang ada di apa eh, di form nanti Mhm. ketika kamu terima di sana, senseinya, Beda. profesornya punya project lain yang lebih apa ya, lebih visible. Mhm. Nah, itu bisa aja berubah. Enggak, itu yang Ah, ah. penting adalah eh, apa cuman ini aja formalitas biar kamu keterima Iya, iya, aja. iya. Iya, Enggak, iya. enggak harus. Karena aku kemarin juga nulis apa di formnya GKS, tapi sekarang juga kayak Enggak beda juga. lagi gitu. Maksudnya takutnya Hmm. harus sama bener-bener yang di situ kan enggak ya? Sama Eh, kenapa Kak? enggak, tadi aku mau nanya kalau beasiswa di Korea kan tadi 13 juta kan. Terus kan sekarang tuh kan Korea Jepang lagi inflasi. Maksudnya dia lagi apa banyak banyak bahan-bahan yang harga naik gitu. Itu cukup Bener-bener. nggak sih kalau kalau buat di Korea, kalau Oh, untuk keluarga dan untuk sendiri gitu, karena aku dua-duanya. sendiri gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. sebenarnya cukup banget sih. Apalagi aku Mm. tinggalnya nggak di ibu Nggak di kota Seoul gitu, ya. nggak di Seoul gitu. Jadi aku cukup banget kecuali kayak untuk hobi-hobi lain kayak konseran atau apa itu yang nggak cukup gitu. Tapi kalau misalnya untuk kehidupan tuh kayak malah nyisa gitu, bisa 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 Nabung saving ya. gitu. Iya iya. Hmm. Dan di sini itu mm, relatif lebih murah daripada di Seoul gitu. Salah satu kenapa aku pilih di sini juga kalau di Seoul tuh apa-apa udah mahal banget gitu lah kayak Hmm. enggak gitu. Tapi kalau untuk kayak berkeluarga itu cukup gak sih beasiswa dengan 13 juta itu? Hmm, temenku dari ada tiga di batch aku GKS tuh ada tiga yang berkeluarga eh, dari Egypt, dari Nigeria, Hmm. dari Pakistan. Mereka bawa tuh Hmm. eh, apa namanya? Tapi setelah 1 tahun bahasa, Hmm. Hmm. setelah 1 tahun bahasa ganti visa, baru mereka eh, bawa ke sini gitu. Jadi dan mereka nggak ada ini dari yang lain apa namanya pemasukan dari yang lain. Hmm. Jadi kayaknya cukup Boleh cepat ya? sih sekarang. Bisa ya? Hmm. Hmm. Ya kalau soalnya kalau Jepang nggak bisa tapi mepet buat keluarga ya. Ah Seperti iya itu bener ya. mepet mungkin ya gitu. Tapi di Jepang Bener itu bener bener. enaknya, aku nggak tahu kalau di Korea ya. Jadi misalnya kayak kita melahirkan di Jepang itu dapat tunjangan 50 juta. 50. 50 Wow. juta. Ya, terus udah gitu, tapi itu untuk beasiswa biaya rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya biaya rumah sakitnya kurang ya tombokin sendiri, kalau lebih ya buat kamu gitu. Iya ya. Tuh. Sama sih Kak, aku juga dengar di sini tuh kalau misalnya eh, pregnant gitu itu tuh bakalan dapet kenapa ini terang banget. Eh, kayak dapet dapet cuman aku nggak tahu berapanya tuh nggak tahu cuman dapat biaya kayak kontrol gitu terus ntar kalau melahirkan juga dapat biaya dapat Nah, dikasih juga gitu. nah enaknya kan kalau Korea sama Jepang itu kan itu ya, dia kan populasinya menurun ya.
Jadi banyak Betul sekali. orang-orang tua semua. Jadi memang ada program untuk dia kayak untuk program hamil. Karena di Jepang itu banyak kan orang tuh yang pengen punya anjing aja, nggak pengen punya anak. Ih, sama banget Kak. Di sini tuh kayak orang bawa troli itu kayak pas dibuka Iya tuh bener. kayak bukan manusia. Iya dan Agak itu shock sih sebenarnya. anjingnya tuh lucu-lucu kan, Mm-mm. dibaju-bajuin, terus habis Iya itu ya bener. emang udah kayak bayi kan. Terus Mm-mm. jadinya kalau misalnya punya anak tuh meskipun foreigner ya, itu juga dapat tunjangan. Satu anak itu kira-kira 1,5 juta sampai 2 jutaan satu anak. Terus sekolah juga kan Wow. masih lumayan nggak bayar. Sekolahnya tuh gini, jadi eh, sistem sekolahnya kalau kamu sekolah di negeri itu di reimburse gitu loh. Jadi ada tunjangan, Oh. nanti tunjangannya itu buat ngerembers biaya sekolahnya. Jadi kalau misalnya sekolahnya swasta ada reimbursan tapi masih kurang tetap ditombokin sendiri. Tapi kalau sekolahnya negeri itu beneran free ya. Untuk TK Ah. SD itu free. SMP nggak tahu karena teman-teman aku pada punya anaknya eh, masih baru-baru SD gitu. Mm-mm. Ih, enak. Jadi lumayan, maksudnya kalau Iya, misalnya iya. untuk berkeluarga itu lumayan ya untuk eh, tinggal di Jepang karena banyak apa namanya banyak keuntungannya. Iya, iya, benar-benar. Mm, mm, Kayak mm. kayak beasiswa AAS kalau nggak salah itu juga ada benefit untuk yang awardee yang berkeluarga. Kayak sampai sekolah Iya, iya. anaknya juga di. Kan LPDP juga kan, kalau misalnya buat itu tunjangan keluarga juga kan ada kan. Tapi Oh. kalau Max nggak ada ya, nggak ada Ah, tunjangan oke. keluarga. Mm, mm. Sama sih kayak juga Nah, nggak ada tujuan keluarga. Nggak ada kan? bentar ya Kak, saya boleh potong nggak? Iya Boleh, Ini boleh. boleh. ada beberapa yang mulai nanya nih Oh, dari enggak, enggak, chat. boleh, boleh, boleh. Masih kan ngobrol nih, jadi lupa. Tadi pertanyaannya Kak Isla terkait dari apa diperbolehkan bawa keluarga kan tadi sudah dijawab nih Boleh sama boleh. Kak Dia untuk beasiswa Max. Boleh, tapi katanya mepet-mepet gitu ya, Mm. Kak Isla. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Dani nih. Apakah ada maksimal umur untuk S2 untuk ke Korea atau di Jepang? Dari Kak Wulan sendiri gimana Kak? Boleh Di dijawab Korea, mungkin? oke, oke. Di Korea tuh ada maksimal umurnya buat S2 sama S3. Cuman aku lupa ya berapa ya. Kalau nggak salah tuh 40-an apa 30-an, 40 deh kalau nggak salah. Nggak tahu. Nanti coba aku cek ya. Mau nggak mau dilanjut. Aku cek dulu. Hmm. Kalau di Mungkin Jepang kalau untuk S3 gitu ya Kak. Gimana Kak kalau di Jepang? Kalau di Jepang maksimal umur 34 tahun Itu sekarang. untuk S2, S3 Kak. Dua-duanya, S2, S3. Oh. Akhir di 91. Maksimal banget. Hmm. Tuh. Hmm. Oke, sambil kita tunggu Kak Ula nih ya. Hmm. Saya mau bacain pertanyaan Kak Jaka nih. Apakah beasiswa Korea dan Jepang ini fokus ke sains atau apakah ada untuk jurusan seperti filsafat? Kalau dari Kak Dia sendiri gimana nih Kak? Kalau beasiswa Max buat semua jurusan. Yang penting ada jurusannya di universitas di Jepang apa aja boleh. Nggak nggak cuman sains, nggak cuman sosial, filsafat juga kan iya. Tapi saya nggak tahu apakah kan di Jepang itu kan bukan apa ya biasanya kan kalau filsafat itu kan ke mana sih ke Timur Tengah ya biasanya ya. Hmm. Ya, Nah kalau di Bener-bener. Jepang saya nggak tahu apakah ada ahli filsafat apa enggak ya. Soalnya agak jarang sih filsafat. Cuman kalau mungkin kalau misalnya ada ya, kebudayaan, sejarah mungkin ada ya Kak? ya kalau misalnya ada jurusannya di Jepang ya dia Max bakal mengcover aja semua jurusan dan semua universitas di Jepang. Hmm. Gimana Kak? Udah dapat belum? Udah, udah. Buat yang S1 tuh 25, buat yang S2, S3-nya 40. Buat yang, Hmm. ya, ya, itu maksimal umurnya gitu. Nah, itu tadi maksimal umurnya ya Heeh. nih, Kak Dani. Ini pertanyaan tambahan dari Kak Dani. Berarti kalau di atas 34 tahun sudah tidak ada sama sekali beasiswa yang sudah menerima ya, Kak? Untuk Max udah nggak bisa, tapi bisa pakai beasiswa jalur lain kayak JSPS atau LPDP atau JASO atau beasiswa perusahaan itu juga banyak yang terima lebih dari 34 tahun. Tapi kalau Max maksimum 34 tahun.
Oh, Hmm. sama mungkin ada beasiswa profesor nggak sih Kak di sana? Soalnya Iya, di sini beasiswa banyak banget. profesor ada. Biasanya kan profesor Hmm. tuh kan punya dana risetnya sendiri. Iya gitu. Cuma beasiswa profesor tuh nggak banyak. Beasiswa profesor Hmm. tuh cuma 100.000 yen itu kira-kira 10-11 jutaan. Ya, cuman sekadar cukup ya Hmm. untuk hidup di Jepang, cuman sekadar cukup sih. Hmm. Nggak begitu banyak. Iya sih. Kalau di Korea sendiri gimana Kak? Kalau misalnya sudah batas umur yang tadi, udah nggak ada sama sekali beasiswa yang menerima ya Kak Wulan? Ah, karena batas umurnya GKS 40 sih, kalau sebelum 40 ya bisa-bisa aja gitu. Sama banyak beasiswa profesor di sini tuh, terutama kalau di kampus aku tuh banyaknya ini, FMIPA, fisika tuh banyak banget. Dari Hmm. Indonesia tuh nggak banyak banget sih, cuman ya banyak lah, lebih banyak di jurusan fisika gitu. Tapi tuh sebenarnya agak riskan kalau misalnya beasiswa profesor karena ini kasus temen aku sendiri tuh di sini beasiswa profesor tiba-tiba fundingnya di-cut karena ya profesornya juga kan dapat funding dari pemerintah gitu atau dari riset dana riset gitu kan. Jadi kalau misalnya funding profesornya di-cut ya funding ke funding ke scholarnya juga di-cut gitu. Jadi ya lumayan riskan gitu buat profesor scholarship gitu. Ada Iya. juga Hyundai Hyundai Scholarship juga ada. Cuman kalau Hyundai Scholarship itu nggak semua kampus di cover gitu. Jadi biasanya cuman yang top 10 Korea, kampus Koreanya doang yang di cover gitu. Sama ada Koicha, ya kalau Koika. nggak Koicha tuh tapi buat ini, buat PNS gitu ya, pekerja kalau nggak salah. Aku lupa juga. Ya itu, Hmm. gitu Oh paling. ya Kak. Ya ini ada pertanyaan tambahan lagi nih dari Kak Dani. Kalaupun dapat beasiswa dan membawa keluarga namun tidak cukup dananya, apakah boleh ambil kerja part-time nggak Kak di sana? Kalau Full Max time. boleh, tapi kayak susah bagi waktu. Cuman ke istrinya boleh, maksudnya pasangannya, istri atau suaminya boleh kerja part-time. Yang penting penghasilannya nggak boleh 10 juta per bulan, kurang dari 10 juta. Karena kalau lebih dari 10 juta dia harus independen. Visanya harus independen, nggak boleh numpang ke istri atau suaminya. Jadi eh, minim penghasilannya harus di bawah 10 juta gitu. Kalau misalnya boleh bekerja part-time, apa enggak boleh? Boleh kerja part-time. Asal bisa bagi waktu aja buat beasiswanya. Karena di Jepang itu terkenalnya kan workaholic banget kan. Jadi semuanya itu bakal apa namanya udah deadline, dikejar-kejar deadline. Terus udah gitu apa researchnya kan sampai malam-malam. Jadi di lab itu kita aja tuh sampai jam 12 malam di lab gitu. Kadang-kadang sampai jam 10 gitu-gitu kan. Jadi agak agak rontok juga ya badannya kalau misalnya sambil part time gitu. Tapi pasangannya boleh kalau mau part time. Oke, Kak Dia, makasih jawabannya. Kalau Kak Olan sendiri gimana, Kak? Bisa nggak kerja Kalau part-time di sana? Kalau part time itu ada waktunya, kayak nggak boleh ngelebihin berapa jam dalam seminggu gitu. Cuman kalau misalnya untuk kayak berapa penghasilan maksimumnya itu aku belum pernah denger sih. Yang denger tuh cuman ada jamnya gitu per minggu. Tapi itu juga kalau misalnya udah ganti visa ke D2, maksudnya udah ganti, udah pas lagi master atau PhD. Waktu sekolah bahasa itu nggak boleh part time samsek gitu. Terus juga sebenarnya harus harus kalau misalnya part time yang bener gimana ya yang bener yang resmi itu biasanya harus ngajuin kayak rada ribet karena harus ngajuin ke em, apa sih NIAID itu kayak ke governmentnya Korea, ke embassy gitu-gitulah, kayak ada tahapannya gitu. Tapi aku part time juga tapi aku nggak kayak ya jadi aku menerima jadi aku menerima si uangnya tuh nggak ditransfer gitu. Karena kalau transfer kan kelacak gitu ya, apa namanya, ya Mhm. kelacak si transaksinya gitu. Jadi aku menerimanya si cash aja gitu. Aku part time ngajar bahasa bahasa Inggris di sini gitu. Tapi banyak juga teman-temanku di sini yang part time-nya tuh part time ini kayak nyuci atau nge-serve makanan kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu ya asal nggak ditransfer ke rekening sih
aman aja sih gitu. Tapi kalau misalnya mau yang bener, ya ada tahapannya gitu lah dan agak ribet gitu kalau di sini. Begitu. Oh, gitu kan. Kasih Kak jawabannya. Gimana Kak Dani? Udah terjawab kan belum? Oke. Sambil tunggu respon dari Kak Dani. Ini ada tadi pertanyaan dari Kak Jaka nih. Belum dijawab sama Kak Ulan. Kalau di beasiswa Korea itu enggak, Kak, fokusnya ke sains atau apakah ada jurusan lain seperti filsafat atau mungkin jurusan sosial humaniora mungkin Kak? Gimana? Oke, oke. Sebenarnya tuh di GKS-nya sih nggak di state gitu ya, tapi kayak ini menjadi rahasia umum kalau misalnya sains dan teknologi itu lebih banyak yang diterimanya gitu kalau di GKS gitu. Dan juga beasiswa-beasiswa di luar Seoul itu tuh lebih banyak diterima juga. Karena kayak si pemerintahan Korea itu pengennya penyetaraan gitu loh, pemerataan, bukan penyetaraan, pemerataan gitu ke daerah-daerah di luar Seoul gitu. Kalau misalnya filsafat, filsafat aku belum pernah nemu si award yang filsafat, tapi kalau humaniora kayak atau juga kayak sosial tuh juga banyak juga kok gitu. Cuman yang sains juga, maksudnya yang sains tuh lebih banyak gitu. Jadi di application formnya tuh ada nyentang apa sih, ada ya harus nyentang kayak ini tuh eh, teknologi, teknik atau mm, natural science atau sosial kayak gitu itu ada gitu. Dan mostly yang keterima ya yang science dan teknologi. Walaupun banyak juga yang sosial gitu. Gitu sih paling. Oke, kasih Maaf Kak Putri. Mbak Putri kayaknya aku harus udahan deh soalnya aku masih di kantor ini udah maghrib jadi udah mau ditutup Oh, kantornya. oh, Ya apa ya? ya udah Aku nggak apa-apa. duluan Ada ya Kak. pertanyaan satu pertanyaan lagi nih. Oke Ya oke udah oke. nggak apa-apa Kak. Eh Kalau ada Tadi, satu pertanyaan nggak apa-apa. Satu pertanyaan dulu. oh iya nih Kak, terakhir nih. Dari Kak Hamada, mau ambil S2 katanya lingkungan gitu Kak. Di Kyoto cocok nggak Kak? Soalnya aku mau sekalian research langsung dari lingkungannya. Mm-mm. Tertarik ke Jepang karena prinsip prinsip harmoni yang mereka punya. Mm-mm. Bagus Kyoto bagus. Kyoto bagus buat lingkungan, buat medical science. Kemudian apa namanya pertanian juga bagus, kehutanan juga bagus. Bagus kok. Dan Kyoto itu nomor 2 apa 3 gitu di Jepang. Jadi eh, pertama itu Tokyo University, Osaka, Kyoto, ya udah. Itu yang paling bonafit. Jadi urutannya tuh yang kampus-kampus bonafit kayak di Jepang kayak di Indonesia tuh kan ITB, IPB, UI, UGM itu pertama Tokyo, Kyoto, Osaka, eh, Tohoku, Hokkaido, Kyushu, Hokkaido, satu lagi apa ya? Lupa satu lagi ada 7. Imperial College. Jadi itu eh, universitas yang bonafit di Jepang. Mm-mm. Oke, makasih Kak Dia. Ini karena waktu Kak Dia juga Aku, udah mepet, aku teman-teman. maaf ya, aku live dulu Iya, soalnya. nggak apa-apa Kak. Ya, makasih banyak. Oke, Bye-bye nggak apa-apa semuanya. Kak Dia. Makasih Makasih banyak banyak. untuk Kasih Kak. Bye-bye. penjelasannya, Bye-bye. pemaparannya. Iya Kak, Kasih Kak. sehat-sehat dan sukses Ya, selalu Kak. makasih Mbak Putri. Iya, oke ini karena udah kita ada di penghujung nih. Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi nih untuk beasiswa Korea. Teman-teman kalau misalnya masih mau bertanya silakan. Silakan raise hand atau mau bertanya di kolom chat juga boleh nih. Karena kita masih punya sekitar 10 menit lagi lah sebelum webinar kita hari ini selesai. Karena belum ada nih, nggak ada yang mau bertanya. Mungkin kita tutup aja kali ya. Mengingat juga di waktu Indonesia Barat nih, waktu sholat maghrib ya. Jadi langsung saja saya persilakan Kak Wulan untuk memberikan closing statementnya Ada sebelum saya closing tutup. statement ya. Iya, boleh deh Aduh, Kak. apa ya? Ya, pokoknya dari aku sih mau beasiswa apapun itu di
niatkan. Kalau dibanding bos Kak, mending mana Kak fasilitasnya di kampus Kak? Di kampus aku dibanding bos Kak. Mending bos Kak, karena bos Kak banyak banyak ini, banyak apa namanya? Banyak teleskop. Di kampus aku tuh cuma ada satu doang gitu loh. Kayak itu juga, aku juga belum pernah ke sana lagi. Udah setahun ya gitu. Kalau untuk teleskopnya mending di bos Kak. Karena kamu kayaknya suka instrumen gitu kan, Abian. Mending ke bos Kak gitu. Terjawab. Oke. Gimana Kak Abian? Kejawab nggak Kak? Itu kalau dari jurusan astronomi ya Kak Ulan. Iya, oke, oke. Ya sudah. Ya dari aku sih paling beasiswa apapun itu kayak dimaksimalkan saja gitu. Dilihat apa ya? Dilihat baik-baik guideline-nya, diseriusin juga. Pokoknya kalau misalnya udah nawa itu udah diinin aja di apa namanya? Dijalani aja. Karena emang yang susah dari nyiapin beasiswa itu ya nyiapin dokumennya benar tadi kata Kak dia tuh. Apalagi nyiapin beasiswa tuh butuh dana juga ya. Jadi dan nggak sedikit gitu. Jadi jangan setengah-setengah lah gitu. Kan sayang gitu ya uangnya gitu. Udah gitu aja. Tetap semangat teman-teman. Kalau misalnya main ke Korea, calling-calling, kita bisa ketemu. Udah gitu aja dari aku. Terima kasih. Boleh. Oke. Makasih Kak Ulan atas closing statement-nya. Kalau dari saya sih teman-teman semangat. Yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita konsisten. Apapun kesempatan yang ada di luar di depan kita silakan diambil dan niatkan dengan sepenuh hati sih teman-teman ya. Oke, link absensi dikirim lagi nih di room chat teman-teman. Kalau misalnya tadi yang belum sempat ngisi, belum sempat akses, silakan diakses ya teman-teman. Dan kita cukupkan ya webinar kita pada hari ini di hari terakhir Expo Beasiswa yang dilaksanakan oleh Khazanah Institute. Semoga Kaulan sehat-sehat dan sukses selalu di negara Amin. Terima orang. Terima kasih. kasih banyak Kaulan atas penyampaiannya, motivasinya kepada kita semua terkait dari beasiswa yang diperoleh oleh Kaulan. Ya, teman-teman, saya mau infokan bahwasannya kelas mentoring persiapan beasiswa Turki itu udah mulai pendaftarannya. Jadi terakhir pendaftaran untuk beasiswa Turki itu mentoring beasiswa Turki itu hari Jumat paling lambat ya teman-teman. Jadi silakan hubungi atau lihat ke Instagram dari Kazana Institute ataupun juga mungkin di grup WhatsApp nanti akan dikirimkan oleh tim KI terkait info-info persiapan beasiswa. Oke ya teman-teman. Saya cukupkan untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang masih bertahan, terima kasih yang sudah berpartisipasi pada seluruh webinar ini dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat atau last day kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih lagi untuk Kaulan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membersamai kita sampai selesai di webinar Expo Beasiswa ini. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange semuanya. Waalaikumsalam. Sarangnya, Sarange. sarangnya, annyeonghaseyo, bye-bye. Aku Sarange. live duluan ya. Ya, makasih ya Kak Ulan. Iya, bye-bye.